Bunda Maria itu pernah mengandung, tapi Bunda Maria itu bukan ibunya Yesus. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Gak perlu dijawab. Ya, nggak perlu dijawab. Provokasimu itu nggak berdalil. Lo kok nggak provokasi, nggak berdalil? Lukas 24, Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dia bangkit dari pingsan atau dia membuktikan dirinya adalah Tuhan. Sekarang gini, dalilmu mana? Dalilmu mana yang mengatakan dia pingsan? Mana dalilmu? Lah, kalau dia tidak pingsan, kenapa dia bisa hidup? Ya, elah manusia ini dia kan penguasa. Penguasa di Pasar Senen. Penguasa atas maut. Penguasa atas maut, tapi dibunuh sama tentara Romawi. Ya itu kan sudah dinubuatkan. Di mana ada Tuhan dinubuatkan mati? Inilah Udah ada bang, udah ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada. Mana ayatnya? Tunjukkan ke saya. Tuhan pencipta langit dan bumi menubuatkan dirinya mati dibunuh oleh manusia. Mana? Di mana tertulis itu? Dari kitab Kejadian. Nah, kitabnya agama lain lagi yang diambil. Coba di mana? Di mana? Yesus orang apa? Saya tanya. Kamu bilang kitab Kejadian orang apa? Yesus orang Yahudi. Anda orang apa? Kenapa? Kalau saya percaya dia. Percaya dia. Di mana Yesus mengajarkan? Di mana? Silakan mengandi. Silakan. Pace, sabar dulu, Pace. Tidak, saya tidak bisa, dia loncat-loncat. Anda Pace yang loncat. Siapa yang loncat? Pace. Dia loncat. Cerita Gampang nih lawan Juma ini gampang. Ferdi, ntar dulu Ferdi, diam dulu ya. Pace dulu, selesai dulu. Oke. Saya cerita Yesus bagaimana diutus untuk datang. Dari kitab Perjanjian Lama, Yesus makan ikan goreng itu membuktikan dia bangun dari pingsan atau dia membuktikan dirinya Tuhan? Jawab. ini guru bodoh, orang belum bicara selesai, potong. Anda nggak usah jauh kemana-mana, kitabnya agama Yahudi nggak perlu Anda bawa. Pertanyaan saya, apakah Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dia bangun dari pingsan atau membuktikan dirinya adalah Tuhan? Jawab. Kau buktikan dulu dalil dia pingsan. Ferdi, diam dulu, saya belum perkenalkan Anda bicara ya. Nantilah, habis Pace dulu ini. Biar Pace dulu mau belajar dia bertanya, nggak apa-apa. Apalagi Pace? Guru ini bodoh ini. Siapa yang bodoh? Kok ngamuk? Jangan marah lah Pace. Santai Pace. Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya bangun dari pingsan atau untuk membuktikan dirinya Tuhan? Begini, di live TikTok ini. Yesus itu nggak pingsan. Nah, kalau nggak pingsan kenapa dia siuman? Di live ini Anda Bangkit dari kematian. Oh, bangkit dari kematian, nenekmu kiper. Kayak mana ceritanya bangkit dari kematian? Mau tahu nggak? Saya kasih data Yesus itu tidak mati di Lukas 11 29-32. Ketika orang banyak itu mengerumuninya ya bro ya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi Anda ini tidak percaya diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Yunus itu, Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan hidup. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi hidup. Bukan di perut bumi, Bang Handi. Ya. Bukan di perut bumi, dia hanya di dalam goa. Di dalam goa lah, oke lah. Gitu. Diam semua. Lanjut. Di mana Yunus pingsan bang? Di mana Yunus pingsan? Di dalam perut ikan dia nggak mati bro. Ya mana tulisannya, mana ayatnya? Kamu ngarang. Di dalam perut ikan Yunus itu mati atau tidak? Wahai Sambo. Ya tadi kan kau katakan dia pingsan, mana ya? Iya. Yesus juga hidup. Yesus hidup juga di dalam goa. Nggak mati dia itu.
Dia bilang tadi pingsan. Iya, dia pingsan. Coba, sesudah dia minum anggur asam, sebelum ditusuk lambungnya, dia sudah pingsan duluan. Sebelum menyimpulkan pingsan, buktikan dulu dalilnya. Dia pingsan apa mati? Buktinya dia bangun dan mendorong batu ke pintu goa. Karena dia bangkit dari kematian, bukan pingsan. Mana ada? Dari mana kamu tahu dia mati? Dari mana? Sementara dia memberikan tanda Yunus. Sebagaimana Yunus dalam perut ikan, demikianlah juga anak manusia di dalam perut bumi. Yunus di dalam perut ikan hidup. Yesus berarti dalam perut bumi juga hidup. Percaya Yesus tidak ngana? Sekarang memang ini dia kita baca aja. Tuh, mengaku udah Pace udah mengaku memang udah hidup. Pace, hore Pace. Kita baca dalilnya dulu. Hore Pace. Yesus nggak pernah mati ya Pace. Saya enggak ini, pingsannya saya enggak percaya. Itu dia sudah mati. Mana ceritanya mau mati kok dia bangun lagi makan ikan goreng? Rohnya hidup. Kamu pikir dia zombie? Hah? Orang udah disalib, udah ditusuk perutnya, disaksikan oleh orang banyak, Bung. disaksikan oleh prajurit Romawi. Kok kita akan pingsan? Itu udah nggak masuk akal. Bung. Sebenarnya ya Kristen ini kalau mau pakai akal saya teman-teman di sini ya, bahwa apa ya? Yesus itu udah sebelum ada penyaliban dia itu berdoa, Bro. Terus minta lagi tanda-tanda Yunus. Artinya apa? Bukan Yesus yang disalib gitu loh. Yesus itu diselamatkan oleh yang mengutus dia. Masa Anda tega sih Yesus tidak minta mencelakakan tanda, dia disalib? Yesus tidak minta tanda Yunus. Yesus memberitahukan tanda-tanda Yunus. Dia tidak Tapi minta. Dia memberitahukan tanda Yunus seperti tanda dia sendiri. Ya toh seperti itu. Artinya Pace, Yesus tidak mati seperti Yunus tidak mati. Pace, Mati, tubuh manusianya mati. buset dah. Sekarang saya tanya, Anda kalau mati roh Anda hidup enggak? Hidup. Duh. Itu Nah. bagus, itu semua jawab itu bagus. Nah. Terus Apa bedanya? terus saya katakan kepada saudara, jasad yang masih ada roh di dalamnya itu mati atau hidup? Jasadnya itu bangkit hari Minggu. Jasad yang di dalamnya masih ada roh, ketika dia tidak merespon, dia pingsan atau mati? Pingsan. Pingsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Digebukin lo sama Tritung yang lain, Sus. La haula wala quwata illa billah. Jadi Pace di dalam gua, Pace dengerin dulu Pace. Tabe Pace, di dalam gua jasadnya Yesus dan rohnya Yesus ini tidak pernah berpisah ya Pace ya. Artinya tidak pernah mati Pace. Hore Pace pinter. Pingsan Anda tadi. Roh Anda meninggalkan Anda. Betul? Ya itu kalau roh meninggalkan. Ini Yesus tidak ditinggalkan oleh roh. Iya, dia bangkit dengan badan kemuliaannya. Berarti dia pingsan kan? Ia mati. Loh, Dia kalau mati berarti 3 hari kemudian jasadnya bau, betul? Ya, itu Tuhan Yesus itu begitu. Ini loh, jasadnya Dia bukan- bau tidak? Jasad manusianya membusuk tidak pada hari ketiga? Tidak membusuk. Kenapa tidak membusuk? Ya, karena itu tubuh kemuliaan. Buset. Tubuh kemuliaan kok makan ikan goreng? Karena begini, Bang Suma samakan tubuh Yesus itu sama dengan tubuhnya Bang Suma. Lah buktinya Yang dia mati. Saya melihat Yesus itu mati hanya karena setetes anggur dia mati. Bang Suma mati Cuma tidak akan tadi- mati. Ferdi diam dulu Ferdi. Sebentar Pak. Ferdi diam dulu. Tadi kata Juma kan Yunus itu mati. Kutanya dalilnya dia nggak. Yunus nggak dia mati. dia nggak Yunus dalil. nggak mati, Iya, tompel. Yunus pingsan. Iya, Yunus pingsan kata si Juma. Loh, Sekarang kok apa Yunus dalilnya? pingsan? Kok Yunus pingsan? Kok Yunus Yunus pingsan? tidak mati kan? Tidak mati. Tidak mati kan? Ferdi ini nggak dengar orang ngomong Iya. apa ya? Biar saya buktikan dalilnya dia mati. Yunus 2 ayat 2. Oh, Yunus 2 Rasanya ayat- dalam kesusahan. Dia mati.
Iya, dia mati. Masa sih? Yunus 2 ayat 2 baca. Oke, kita baca. Masa sih mati? Katanya dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Di tengah-tengah orang mati, Mati, bukan aku dia yang berteriak. mati. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku Iya. berteriak. Berarti dia Iya. mati atau hidup? Ya oke, masa orang mati Oke, berteriak? Sebentar lihat. Bang Juma. Ferdi, silakan. Ferdi diam dulu. Bisa nggak orang mati berteriak? Ferdinand Dari orang tengah-tengah Omelin Pace, omelin Pace, orang mati berteriak Pace, omelin Pace. dunia orang mati, jangan kau samakan dunia orang hidup. Berarti sudah ada saingannya Yesus ini. Mati bangkit juga ternyata Yunus. Artinya di Yunus 2 ayat 2 ayat Berarti 2 Yunus juga bangkit dari kematian. Iya, dia dibangkitkan. Jadi Tuhan juga dia. Dia dibangkitkan, bukan bangkit. Dia dibangkitkan Aduh. Tuhan. Allahu Udah kalian ngeles Akbar. lagi, cuma udah kena kau nih. Bro, Yunus bro, 2 ayat bro, 2. Ferdi dengerin dulu saya bacakan ya. Dengerin ya. Baca. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak. Berteriak. Nah pertanyaan sekarang, apakah orang mati bisa berteriak? Ini di alam kematian ini maksudnya. Iya. Iya. Dia Artinya dari alam kematian berteriak, artinya dia sudah mati. enggak. Jadi begini aja Salah. Bang Juma. Oh, enggak sih. Apakah orang mati bisa berteriak, Ferdi? Itu aja. Waduh. Apakah orang mati bisa berteriak? Sekarang kau mau bahas logika? Ya jawab dulu. Bagaimana Ferdi, orang- awas lo orang Ferdi, mati awas. bisa hidup Gua gigit lagi kupingku nih. secara Saya gigit logika? kupingku nih nanti nih. Kamu mau lari Kalau kemana? kau mau bahas logika, jangan kau bawa ke iman. Kalau Bagaimana kamu orang mati bisa jadi hidup kok secara logika? kalau Anda memaksakan Yunus hidup ya dari alam kematian, berarti dia juga bangkit dari kematian. Dari Tuhan dia lagi dia. dibangkitkan, dia dibangkitkan. Dia bukan bangkit tapi dia dibangkitkan. Dikatakan di data nomor satunya, berdoalah Yunus kepada Tuhan. Ini kalau orang mati bisa enggak berdoa? Kutanya dulu sama. Ya ini secara keimanan Bang Juma. Keimanan. Sekarang kalau kau bahas, kalau Iman kau mau dilawan bahas Bang Juma logika, sih. Bang bagaimana Juma iman orang- jangan dilawan Bang Juma. jangan dipotong. Bagaimana orang mati bisa hidup kalau pakai logika? Bung. Kita pakai keimanan dengar. atau mau pakai logika? Berdoalah Yunus kepada Tuhan. Satu. Di data nomor 5, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Tuh, coba. Mati enggak dia ini? berarti kan Mati dia- enggak? Mati tidak? Matilah dari liang Loh, dalam liang kubur. mana ada? Masa dalam perut ikan itu dibilang liang kubur? Ini Yunus lagi berdoa. Iya. Dia menceritakan kalau kau tentang hidupnya. Kalau kau bayangkan kuburan seperti tanah ya susah lah, cuma nggak Lah, nyampe otak. Makanya liang kubur katanya. Ini kan kata kiasan bahwasanya dia sudah Kata mati kiasan. cuma. Dari mana? Itu saja kok nggak paham. Lalu dikatakan Kalau- begini, kalau- dengarkan. Dikatakan begini. Lalu kepadaku apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ayo, ini Yunus berdoa. Ini Yunus berdoa. Berdoa, Dan doanya makanya dikabulkan. Dan dia Iya, dia keluar. dibangkitkan dari kematian. Dan dia keluar. Kalau dia dibangkitkan dari kematian, kenapa dia berdoa? Ya supaya dia dibangkitkan. La haula wala quwata illa billah. Dia kan menjerit dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak. Di dalam perut ikan, di dalam perut ikan, bukan Sekarang- dikubur. Dia bukan dikubur. Bagaimana orang berteriak di tengah-tengah dunia orang mati? Dia hidup atau mati? Ya dia di dalam perut ikan itu ancaman nyawanya itu Enggak. sudah 0%, nyawanya tinggal 0% itu, Enggak. tapi dia masih hidup, Ini enggak buktinya dia jelas. masih berdoa. Ini kata-katanya ini jelas. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Dia Mati hidup atau tengah-tengah mati? orang mati. Sedangkan dengarkan, di dalam Yunus 1 diterangkan begini. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki.
Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkan ke laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat kuat kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bukan dikubur dia masuk ke dalam perut ikan. Iya, kuburan Terus? yang kau bayangkan itu nggak seperti kuburan seperti tanah. Baca Yunus 2 ayat 6-nya. Iya, saya ngerti, saya paham. Dengar ini. Tapi di sini apa? Yunus berdoa, Artikan Bung. Berarti dia hidup. Kau artikan dulu ketika Ini itu aja nih engkau pertanyaannya, naikkan Sambo. nyawaku Ferdi dari dengerin dulu dalam ya, liang biar nggak muter-muter di sini. Kamu harus jawab dengan iman terserah, dengan ilmu terserah. Bisa nggak orang mati berdoa? Jawab dulu. Bisa nggak orang mati berdoa? Ini dulu, Secara bisa nggak orang mati bisa. berdoa? Ini dulu lu jawab. Secara iman bisa. Secara iman bisa, secara akal. Kalau secara akal nggak usah bahas agama, Bung. Agama itu nggak bisa dimasukkan dengan Oke, akal. jadi di sini Anda diskusi nggak pakai akal. Agamanya tidak masuk akal katanya. Jadi Anda diskusi nggak pakai akal, pakai iman. Kau harus bisa memisahkan, Bung. Kapan kita pakai akal, kapan kita Oke. pakai iman. Sekarang saya kasih pertanyaan, Anda jawab pakai akal apa iman nih? Bisa nggak orang mati berdoa? Ya pakai iman lah. Ya, Kalau pakai iman, akal, jawabannya apa? Nggak nyampe. Pakai akalnya nggak nyampe lagi mana? Bentar dulu, dengerin dulu, sederhana lo ya. Berarti tidak masuk Bisa akal, nggak? katanya. Dengerin dulu sebentar. Bisa nggak orang mati berdoa? Coba jawab pakai iman. Bisa. Coba jawab pakai akal. Kan ada rohnya. Ya coba jawab pakai Kan ada akal. roh kematian nah. Ya coba Pakai jawab akal pakai nggak akal. bisa. Orang mati berdoa bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kan nggak Baik, sampai. pinter. Lanjut, nggak bisa katanya. Jadi kalau pakai akal, Iya. orang mati tidak bisa berdoa. Tapi kalau pakai iman, orang Iya. mati bisa berdoa. Jelas ini Bang Juma. Lanjut. Ya, Kan rohnya masih itu, sayangnya Bang. imanmu Rohnya ini kan tidak yang masuk, mati. imanmu tidak masuk akal, jadi tertolak. Untuk apa didiskusikan lagi? Ya, itu kan pendapatmu. Loh, tadi katanya jangan bawa akal, sementara Ayat- kita beragama itu harus pakai Ayat udah akal. kebuktikan. Oke, kau mau pakai akal, biar ku Iya, buktikan ayatmu. Kau mau pakai akal. silakan. Bagaimana umat Muslim yang mati masuk neraka bisa masuk ke surga? Ya, karena dosanya sudah dihapuskan. Cobalah pakai akal kau. Ya, sama seperti orang yang di penjara. Nah, Setelah masuk di penjara, Udah hukumannya sudah selesai. Kalau- Imbas dengan perbuatannya, keluar enggak dia dari penjara? Hei, Keluar pergi. bertanya. Hei, Sambo. Pergi, oh. Hei, Sambo. Hei, Sambo. Neraka bukan penjara. Sambo. Ketika orang di penjara dosanya, kesalahannya sudah tertebus oleh masa penjara. Apakah dia dikeluarkan dari penjara atau tidak? Ada di dalam Jawab. ini. Neraka bukan penjara, Bos. Nah, itu penjara. Bos. Itu tempat hukuman itu. masuk. Beda. Kau masukkan kakek mau hilang, Bos. Itu neraka itu adalah tempat hukuman. Nah, sekarang saya tanya samamu. Hukuman kekal. Sekarang, ini nenek lampir diam dulu, nek lampir. Saya bukan nenek lampir. Nek lampir diam dulu, Sambo. Mana ini perempuan ngomong ini? Turunin dulu nih, Yok. Sambo. Kalau udah kecebur ke neraka, gimana lagi mau naik ke surga? Oke. Udah hangus lah. Gimana gitu? Nah, terus apa fungsinya Yesus juru selamat nggak bisa nyelamatin orang masuk neraka? Apa fungsinya anjir? Oke, saya tanya sama Diselamatkan sebelum masuk neraka, Bos. Matius 7:21, setiap orang yang menyatakan diri Yesus Tuhan setengahnya masuk neraka. Ngapain anjir? Nanti saya kasih Konsep apa Markus itu? 9:49 nih. Sambo. Karena setiap Nah, orang itu berarti akan semua. digarami dengan api di neraka loh. Sambo. Gimana itu? Maaf Guru Nda, motong. Lanjut. Sambo, dengarkan. Mak lampir diturunkan dulu, host. Turunkan dulu host ini, ibu-ibu ini, host jangan dinaikin lah, ngomong melulu dia ganggu. Siap. Ya. Yeremia 17, dengarkan Sambo. Yeremia 17 nomor 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberikan balasan kepada setiap orang sesuai dengan tingkah lakunya, sesuai dengan hasil perbuatannya. Kalau perbuatannya seimbang antara perbuatan jahat dan perbuatan baik, orang itu diupah
sesuai dengan perbuatannya. Ini gimana logikamu? Silakan, Saudara Sambo. Itu yang menjadi hakim nanti Tuhan Yesus, bukan saya. Nenekmu kiper. Woi. Saya tidak tanya Yesus itu jadi apa di sana, jadi kuntil atau apa, saya tidak tanya itu. Yeremia 17 nomor 10, Tuhan akan membalas setiap manusia sesuai dengan perbuatan masing-masing. Kalau perbuatannya setengah baik, setengah buruk, gimana cara membalasnya? Jawab. Itu kewenangan di tangan Tuhan, cuma bukan ukurannya 50-50. Ini aturan mainnya ini aturan mainnya ini. Aturan mainnya ini akan membalas perbuatan dengan setimpal. Saya tanya, perbuatan baik dibalas di mana? Saya tanya kamu dulu. Perbuatan baik dibalas di mana? Cuma setimpal bukan berarti 50-50. Iya, saya tanya sesuai memang. Tapi saya tanya samamu. Kalau ada perbuatan baiknya, dengarkan, kalau ada perbuatan baiknya dan ada perbuatan buruknya itu diupah di mana? Itu yang menilai nanti Tuhan. Perbuatan buruknya diupah di mana, Tuyul? Kita nggak bisa cuma. Saya tidak tanya bisa atau tidak bisa. Saya minta otakmu itu difungsikan. Cuma kayak di pengadilan. Yesus mengatakan di dalam kitabmu Matius 16:27, sebab anak Maria akan datang dalam kemuliaan Tuhannya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, anak manusia ini akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau misalnya ada orang yang perbuatan baiknya ada, perbuatan buruknya ada, ini diupah di mana dia? Perbuatan buruknya di neraka, perbuatan baiknya di mana? Ya, jangan kau tanya sama aku, cuma tanya sama ya udah. Udah turun. Bisa kau cuma kan. Ilmu bro. Turun. Bukan ilmu diskusi namanya ini mah. Kau ganti seragamu pakai kain kafan. Kamu nggak ada ilmu. Sambo udah dengerin dulu Sambo. Perdi dengerin dulu. Ada nggak orang Kristen masuk neraka bro? Orang Kristen tidak ada masuk neraka. Oke, baik. Jadi neraka kosong. Itu bukan Kristen yang masuk. Jadi siapa yang masuk? Matius 7 yang diusir itu siapa? Astagfirullah, nerakanya kosong. Yang Matius 7 yang diusir yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Hindu, Buddha. Matius 7:21 sampai 23. 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat juga demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya sudah, apa masalahnya cuma? Nggak ngerti dia apa yang dia baca. Sambo, yang memanggil Yesus Tuhan itu agama apa? Cuma kau harus bedakan beragama dengan yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan itu komunitas mana? Ya siapa saja bisa manggil Tuhan, cuma nenekmu kiper, tapi kepalamu gepeng. Bukan berarti. Udah turun, nggak ada gunanya ini, nggak ada gunanya. Cuma nggak bisa kau cuma. Sorry bro ya, Perdi, sorry saya turunin dulu ya, udah nggak nyambung. Soalnya pakai iman terus. Diskusi itu pakai akal lah, logis dikit, napa lah, biar nggak memalukan kayak gini loh. Kamu iman aja, iman gitu loh. Kalau diskusi hanya pakai iman, ya itu tempatnya Anda di internet aja gitu. Naik di sini itu pakai akal, logis, supaya nggak memalukan. Semua yang Anda omongkan tuh nggak logis gitu. Kalau imannya gimana gitu? Kita di sini nggak mau merubah iman Anda, tapi mari diskusi. Berbahasa yang baik berdasarkan data gitu. Semua data lu bantah sendiri loh.
Habis waktunya kalau kayak gini. Ada lagi yang pintar, ada yang pintar nih naik nih. Silakan yang pintar. Salam damai sejahtera. Salam damai Ya, sejahtera damai, juga, Bu. silakan. Silakan, Bu. Iya, dari tadi saya dengar si Juma ini congornya. Weh, congor itu kata binatang, Bu. Si Juma pada marah ya sama gurunda ya. Kenapa ini malam orang nggak ada yang sopan santun berbicara ya? Gurunda ngapain sih Gurunda? Pada ngamuk orang sama Gurunda. Dari tadi dia Kayaknya Bang Juma harus mandi kembang nih. Biarkan dulu ngomong dia biarin. Kenapa, Bu? Kenapa pakai congor? Kenapa? iya, orang kalau lagi nerangkan muncungnya berisik. Oke. Terus moncong Ibu berisik nggak? Saya nggak berisik. Barusan Ibu berisik ini. Ini berbicara bukan berisik. Lu paham? Ibu bicara pakai moncong apa pakai congor? Pakai mulut. Berarti Ibu nggak punya congor. Saya tidak punya congor, tapi pakai punya mulut. Tapi kalau si Juma punya congor. Apa bedanya Ibu dengan Bang Juma? Sama-sama manusia. Beda lah. Kalau congor itu mulut binatang, paham? Kalau Ibu mulut apa? Mulut manusia dong. Yakin? Yakin lah. Yang menggelari dirinya anak domba siapa? Ya. Kami atau Ibu? Mengapa? Yang bergelar anak domba. Yang bergelar anak domba siapa? Kristen Yang atau bergelar- ya, yang bergelar domba itu Kristen atau Islam? Yang bergelar anak domba itu? ya Yang sebutan bergelar untuk- yang bergelar domba itu Kristen atau Islam? Domba yang tersesat. Yesus gelarnya itu apa, kan Bu? perumpamaan. Oh, Itu kan perumpamaan. perumpamaan. Berarti boleh dong saya umpamakan Anda sebagai binatang, boleh nggak? Oh, kau tidak berhak karena Loh, kau bukan tadi Tuhanku. tadi katanya Anda katakan itu perumpamaan. Kristen itu domba. Berarti saya boleh dong mengumpamakan Anda binatang. Hanya Tuhanku yang boleh mengatakan perumpamaan itu. Kamu tahu nggak Tuhanku itu Yesus Kristus? Itu Yang kan anak mana- orang, Bu. Itu kan anak orang. Ah, sudah pernah izin sama ibunya? Sudah pernah izin sama ibunya agar anaknya dituhankan? Sudah? Ibu sudah pernah izin sama ibunya? Pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus itu pencipta langit dan bumi. Ini bukan congor aja, congor ibu sampai ke anus ibu, nggak putus-putus. Ini bagian saya menyimak bagian saya ini. Iya, Jangan, silakan. Waduh. Congor sampai di anus. jangan, stop, jangan. Pintar, ibu, gitu. Kenapa sih Anda menuhankan anaknya Maria? Oh, saya tidak menuhankan anak Maria, saya menuhankan Tuhan Yesus. Yesus itu anaknya siapa? Yesus itu manusia ya, Bu? Oh, Tuhan Yesus itu bukan manusia, Tuhan Yesus itu Tuhan. Dia Oke, itu raja. Anaknya Seperti Maria nama Tuhan- Bu, sabar. Anaknya Maria siapa namanya? Sabar. Anaknya Maria namanya siapa? Anaknya Maria tidak ada. Oh, Maria nggak punya anak. Tidak punya. Punya anak. Monrase. Yang Wah, di sini koi. jadi Makin seru. Bunda Maria nggak pernah mengandung ya, Bu? Makin malam makin seru. Biarkan saya dulu izin. Tidak Jadi Bu, pernah ibu pintar. Jadi Bunda Maria nggak pernah mengandung ya? Bunda Maria itu pernah mengandung, tapi Bunda Maria itu bukan ibunya Yesus. Paham? Jadi anaknya Bunda Maria kemana? Ha, cucok, ha. Maria itu tidak pernah- Ya, setelah lo. Dampangnya tamu buang. Yesus tidak pernah bilang Maria ibunya. Ibunya Yesus. Setuju. Yang begini Bu Pintar, yang disusui Bunda Maria itu anaknya orang atau anaknya sendiri? Yes, Ibu di mana datanya? Ada Bu Yesus datanya. Lukas 11:27. Bu, ada datanya Bu. Bunda Maria, berbahagialah orang yang menyusui engkau. Ibu, Bunda Maria itu menyusui Yesus, Bu. Lukas berapa? 11:27, Bu. Lukas 11:27. Iya. Ibu ada Bible ya, pinter baca. Pinter ini Bu diskusi loh.
Lukas 11:27. Iya, Ibu. Di situ itu paham nggak artinya? Nggak Itu paham, seorang ibu yang mengatakan bahwa dia begitu hebatnya melihat Yesus itu, dan dia mengatakan berbahagialah ibu yang Begitu menyusui engkau. sulit. Oke. Oke, Ibu oke. itu tidak menyusui. Kalau Yesus Oke, pernah oke, menyusui. baik, diikuti aja. Artinya ibu itu bohong ya. Ibu itu Saya tidak bohong katakan ya. ibu itu bohong. Tapi ibu itu Saya kan tidak katakan ibu itu mengatakan berbahagialah susu yang telah menyusui engkau. Kan apresiasinya, hello, macam lo lah. Oke, Ibu lo oke. seorang ibu mengatakan Oke, kepada baik, ibu Ibu lo, pinter. "Halo, Ya, kita putuskan dulu aja, Ibu kita putuskan saja. Artinya Yesus tidak pernah disusui ibunya, betul? Betul. Oke, waktu Yesus bayi itu dia mengkonsumsi apa ya? Saya tidak tahu. Tidak Mengkonsumsi apa. tahu. Tapi pada umumnya bayi itu dikasih ASI apa dikasih apa, Bu? Tidak juga. Tidak juga. Tidak semua bayi. Baik. Jadi Bunda Maria tidak pernah merawat anaknya ya? Dirawat. Dirawat. Yang dirawat itu anaknya apa anak orang? Anak Roh Kudus. Anak roh. Kenapa? Nah ini dia kenapa? Memang Oh, itu jadi anak dari yang Roh Kudus. dirawat sebentar. Jadi yang dirawat Bunda Maria anaknya Roh Kudus ya? Anak yang dari Roh Kudus. Oke. Jadi anaknya Bunda Maria tidak ada. Ya. Ya, halo. Jadi anak Bunda Maria nggak ada. Bunda Maria itu tidak punya anak. Oke. Bunda Maria itu hanya dipakai untuk Yesus Baik. turun ke dunia. Oke. Bunda Maria pernah melahirkan nggak, Bu? Malas. Bunda Maria pernah melahirkan nggak? Pernah melahirkan. Oke. Yang dilahirkan itu anaknya apa anak orang? Yang dilahirkan Maria bukan anaknya. Oh, jadi Bunda Maria melahirkan itu anak orang lain. Bukan. Anak siapa? Bunda Maria mengandung anak roh dan dari Roh Kudus. Iya, dengerin dulu Ibu pinter. Bunda Maria kan melahirkan nih. Yang dilahirkan itu anaknya Bunda Maria atau anaknya orang lain? Itu anak dari Roh Kudus. Oh, jadi Bunda Maria tidak pernah melahirkan. Bunda Maria melahirkan anak yang dari Roh Kudus. Jadi Bukan anak ini dari daging, bukan anak persetubuhan manusia dan Iya. perempuan. jadi jadi Yesus tidak punya ibu kandung. Oh, Tuhan Yesus tidak punya ibu kandung. Tidak punya ibu kandung gitu ya. Ya. Jadi ada di bumi ini dia keluar dari mana? Banyak tanya lu. Tanya lu. Boleh nggak ibu ini Tanya lu. suruh baca? Sebentar ya. Lucu loh ibu. Ibu lucu banget loh malam ini. Hilangan tunggu Bu, ya Allah. Setengah mati saya. Jadi Pinter menjawab semua. Iya, Ibu pintar deh, Bu. Nggak. Jadi yang bayi yang dibungkus kain itu, Bu, taruh di kain lampin, taruh di palungan, itu anak siapa? Itu bayi Roh Kudus. Paham nggak? Dari tadi saya bayi Roh berkata itu bayi Roh Kudus. Kudus. Itu bukan anak Maria. Itu bukan anak hasil persetubuhan. Anak Iya, hasil persetubuhan itu baru dikatakan anak. Macam kamu lah, bapakmu sama mamamu mantap lahirlah kau sian di Celebes. Iya, Sama iya, kayak si iya, Juma iya. ini, bapaknya sama mamanya mantap lahir si Juma. Paham? Oh, jadi Roh Kudus punya benih, ada anaknya. Oh, Roh Kudus tidak punya benih. Loh, jadi yang jadi bayi itu apa? Iya. Maria hanya sebagai perantaraan. Saya tidak tanya Maria, yang jadi bayi itu siapa? Yang jadi bayi itu ya Roh Kudus, itu Yesus sendiri. Roh Kudus pernah jadi bayi, ya Allah ya Karim. Manras anggota. Bu, yang diantar Bunda Maria itu ke sinagog waktu 12 tahun itu anak siapa? Itu Yesus.
Itu anaknya siapa? Ya, Yesus. Yesus. Paham nggak? Yesus itu punya ibu nggak? Bukan Yesus. Iya, Yesus itu punya ibu tidak nggak? punya ibu. Oh, Yesus nggak punya itu ibu. tidak punya ibu. Berarti dia anak yatim. Oh, tidak punya yatim. Kamu paham nggak dari tadi saya katakan Yesus adalah Roh Kudus yang turun ke dunia, memakai Maria sebagai perantaraannya untuk turun ke dunia. Jahat kali itu si Yesusnya. Kenapa mesti dia pecahkan selaput darahnya wanita perawan? Untuk apa? Oh, kamu pikir seperti si Mamat sama kayak si Olomu main pecah-pecahkan selaput? Lah, buktinya selaput Maria itu, selaput Maria. Waduh. Selaput Maria itu dipecah. Selaput Maria itu Lah cuma dari tadi lo ngomong cabul-cabul melulu. enggak. Selaput darah Maria itu pecah enggak pada saat Tuhan Anda lahir? Ini Tuhan tukang kawin di sorganya macam-macam ya. Bu, ketika Kan Tuhan nggak ada Anda masalahnya. ketika Tuhan Anda lahir, apakah Wahyu 19:9 selaput darah Maria itu Nggak ada dipecahi? katanya lah Juma. Memangnya macam si Mamat Udah. Wah, mulai nih Yesus Bu. tukang kawin berada di sorga. Ada Bu, Ibu perkawinan di coba- sorga lu. Yesus saya itu aja nanti deh, biar nggak dicampuri ngadu. oleh pria-pria Saya yang Eropa kendalikan. nanti. Saya yang kendalikan. Nikmatin itu. Lu nikmatin itu nanti di Wahyu 19. Jangan. Ibu ini ibu perempuan jangan. Ada datanya Ya. Juma. Ada Wahyu 19 nomor 9 lu Jangan, nikmatin itu. ini perempuan jangan. Bu, Ibu, coba Ibu baca Lukas 2 nomor 11, Bu. Lo baca sendirilah. Oke, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu siapa yang melahirkan di situ, Bu, di kota Daud? Maria, Maria. Apa yang dilahirkan Maria? Roh Kudus. Bukan orang. Bukan. Jadi Yesus bukan orang. Bukan. Yesus itu Tuhan. Parah. Yesus pencipta langit dan bumi. Yesus itu pencipta manusia termasuk. Oke, Bang saya Andi, ikut Bang lagi. Andi, Iya. Bang Andi. Itu ciptaan. Tapi ente semua melenceng. Ya, Lari dari Enggak apa-apa, Tuhan. biarin aja, ini mainan gua. Jadi ya, Ibu pinta. Jadi Yesus yang Lo menciptakan. lagi mainan gue Andi Celebes. Bang Andi, Enggak, bukan. Andi Celebes. Bang Andi, Ya, coba suruh dia baca itu ya. Yohanes berapa itu Baca ya? aja Juma, baca aja 1 Juma. Yohanes 2 nomor 7 ya, atau 2 Memang lo Yohanes 1 mau nomor Andi 7. Apa itu? Celebes Apa isinya itu? dibuat si Jules. Dikatakan Bacanya, penyesat sudah itu baca. adalah dia yang tidak beriman Yesus itu datang sebagai manusia. Tadi dia katakan yang lahir bukan orang kan? 2 Yohanes 1 nomor 7. oh iya, 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Iya. Banyak penyesat. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Yang dilahirkan Maria itu manusia atau bukan? Ibu apa? Ibu pintar. Aduh, kaku mulut saya mengatakan dia pintar. Pintar kok dia. Ayo Bang Andi, 2 Yohanes 1 nomor 7. Yesus Lanjut, itu lanjut. roh. Ya. Yesus itu roh. Mulai gila ini orang ini. Kamu yang gila. Gila kau, gila! Jangan. Jadi begini ya Bu ya, saya bacain ya Bu ya datanya ya. Ibu, saya bacain dulu ya Bu ya, izin ya. Kamu gila. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, Bu. Termasuk Anda. Hah? Itu termasuk Anda penyesat. Karena Anda tidak percaya Yesus. Kenapa jadi kita yang termasuk kita ya? Kita mengakui dia datang sebagai manusia kok. Termasuklah itu si Juma, si Handi Loh. Celebes. Saya mengakui dia manusia, Anda tidak. Adalah itu semua penyesat yang telah ditabur ke seluruh dunia itu. Ayo Bang Andi. Ayo Bang Andi, saya mute. Kan gini Bu, Ibu pintar. Saya mau bertanya sama si Juma, saya mau katakan nama si Juma. Juma, kamu tahu nggak malaikat iblis pemberontak yang Kok dicampakkan? malaikat iblis sih? Kok ada malaikat iblis? Saya mau berkhotbah kepada kamu, Juma. Oh ya, khotbah Bu, silakan khotbah Bu. Iya. Kamu tahu nggak? 2 Yohanes 1 nomor 7 yang tidak mempercaya Yesus datang sebagai manusia itu adalah iblis. Hanya iblis yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Iblis yang tidak. Hanya iblis yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia.
Hanya setan yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Hanya kuntilanak yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Iblis yang Hanya namanya parakang yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Allah adalah malaikat iblis yang dicampakkan dari surga. Allah itu adalah malaikat iblis pemberontak Juma. Kenapa di dalam kitabmu penuh kata Allah kalau begitu? Oh, kamu mau tahu ya? Kata Allah yang dalam Alkitab itu salah terjemahan. Yang Alhamdulillah. Mantap Sul. Nanti ibu dimarahi lah LAI gimana kalau LAI marahi ibu? Jadi terjemahan yang benar apa, Bu? Mau tahu? Bu, terjemahan yang benar apa? Firman Tuhan itu ada dalam hati saya, bukan dalam Alkitab LA ini, paham? Terjemahan yang benar apa? Ini hanya tulisan. LA ini tulisan. Firman Tuhan itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan itu sendiri. Dan itu terdiam di dalam diriku. Bu, terjemahan yang benar apa? LA ini. Jadi terjemahan, kamu paham ya Jumaya? Terjemahan yang benar apa? Allah yang di dalam Alkitab itu salah terjemahan. Yang benar yang mana? Yang benar apa? Yang benar apa? Namanya Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Ya, yang benar apa? Yang benar apa? Yang benar. Yang di dalam Alkitab itu adalah salah terjemahan. Ini anak buahnya Yakub Sulistyo ini. Yang benar. Yang benar apa? Yang bernama yang benar apa? 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 Kalau benar apa? Yang benar apa? Dengarkan saya dulu ya Bu ya. Kalau LAI itu salah, yang benar apa? Yang benarnya yang mana Bu? Silakan Bu. Yang benernya cuma dia lah. Kalau LAI salah, yang benarnya yang mana Bu? Misalnya di Yohanes 1 pasal 1 kan ada kata Theos. Dengerin dulu Bu. Bu. Saya ini yang ngomong Bu. Bukan penyembah Allah seperti yang kamu pikirkan itu cuma ya. Iya. Iya. Yang benar yang mana Bu? Kristen itu penyembah Yesus. Iya, kalau kata Allah itu dihilangkan terjemahan. Kalau dengerin dulu Bu. Kalau kata Allah dihilangkan itu diganti pakai apa Bu? Silakan. Tuhan. Jadi firman itu adalah Tuhan gitu ya? Bagus. Benar. Oke, pinter. Jadi kalau Kejadian 1 pada mulanya Tuhan menciptakan gitu ya? Ya, benar. Benar gitu ya. Inilah hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Betul? Benar. Tuhan lebih besar daripada aku, betul? Tuhan lebih besar dari aku. Itu di mana itu kata tertulis itu sekarang Tuhan itu? Tuhan yang mana sekarang? Kan Bapak itu kan Tuhan. Yohanes 14:28. Di Hendy Celebes dengar dulu di Alkitab itu ada kata Tuhan. Tuhan yang huruf besar semua dengan Tuhan hanya huruf besar. Apa bedanya? Bedanya apa? Tuhan yang semua, kalau Tuhan yang huruf besar semua itu adalah si Yahweh. Oh, Yahweh. Kalau Tuhan huruf kecil, ya itulah Tuhan orang Kristen, Yesus Kristus. Oh, apa bedanya huruf besar huruf kecil? Bedalah. Kalau huruf besar itu kata Tuhan itu semua itu adalah Yahweh, Tuhan orang Israel. Oke. Apakah Yahweh dengan Yesus beda? Beda dong. Beda pasti. Oke. Yang mana yang menciptakan alam semesta? Tuhan Yesus. Bukan Yahweh. Bukan. Yahweh itu iblis ya? Ya. Ah kan, iya dia denomnya Tito, marsionisme. Ini marsionisme Ikhwan. Para muslimin ini denom baru yang apa ya? Yang PL-nya tuh dibedakan dengan PB. PL tuh Tuhannya jahat-jahat lah gitu loh. Dia ini hampir sama dengan Pak Henry Tan ini. Tidak ada itu. Jadi gini Bu ya, kita udah paham denom Ibu, dengarkan baik-baik. Kita masuk ke denom Ibu aja ya. Kamu tidak paham denom saya, Hendy Celebes. Saya paham Bu. Tadi kan Ibu mengatakan Yahweh itu iblis. Kita paham udah.
Kamu tidak paham. Bapak yang di surga itu siapa? Kalau kamu paham dengan Bang saya, Andi, kamu coba akan tanya. lebih baik Coba tanya. Yesus. Karena kamu Yesus Ya. berdoa telah kepada Bapak yang di surga. Bapak itu siapa? dan kamu Bapak, telah waktu Ibu Pintar dengarkan dulu Bu, santai Bu. Waktu Yesus berdoa kepada Bapak, Bapak itu siapa? Yesus itu sendiri. Jadi dia berdoa kepada dirinya sendiri. Hello, Yesus Hello. itu berdoa kepada Bapa. Dia itu memberikan contoh kepada murid-muridnya. Jikalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Itu Bapak itu makanya siapa? Bapak itu siapa? Yesus. Anda Wanes juga nih. Iya, ini Bang Andi level 2-nya, Bang Andi level 2-nya Wanes. Iya, Wanes naik daun ini. Kenapa kamu tidak orang? Wanes tahap Pucuk. 2. Pucuk. Kamu tahu nggak? Yesus Naik pucuk. memberikan contoh. Oke, waktu Yesus memberikan contoh itu artinya Yesus itu Tuhan. Ya iyalah. Terus siapa? Oke, apakah fisiknya Yesus juga Tuhan? Iya, Yang mati di tiang salib Tuhan. dagingnya. Katanya Tuhan juga tadi. Katanya fisiknya Tuhan. Karena Yesus itu Tuhan, yang di kayu salib itu dagingnya, daging kemanusiaannya. Yesus itu roh. Kenapa? Dingin kan? Nah, stop dulu Bu ya Bu. Jadi dia dengerin dulu saya Ibu. Ibu pintar sayang. Ibu. Udahlah Bu. Santai Bu, kita ngobrol berdua ya. Ibu kita ngobrol berdua Ibu. Kita ngobrol berdua. Yang disunat itu Tuhan ya Bu? Tidak. Jadi fisiknya bukan Tuhan. Tidak, yang disunat itu dagingnya. Jadi dagingnya bukan Tuhan. Tidak, Apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? rohnya lah. Oke, jadi ada Tuhan bercampur yang bukan Tuhan. Mana ada Tuhan yang bercampur bukan Tuhan? Kok kira Allah? Kan dagingnya bukan Tuhan, Ibu. Iyalah, Ya. dagingnya bukan Tuhan. Rohnya di dalam daging ya Bu ya. Daging itu punya roh, bukan rohnya di dalam daging. Iya, daging itu punya roh. Roh itu adalah Tuhan, daging bukan Tuhan. Tuhannya dia dibungkus sama yang bukan Tuhan daging. Iya, benar. Jadi Tuhan Ibu itu terbungkus sama yang bukan Tuhan, terbungkus daging ya Bu ya. Betul nggak Bu? Berarti Tuhan berarti adalah anak Maria kerasukan Tuhan gitu. Mana ada anak Maria kerasukan Tuhan? Lah, kan anak Maria yang daging itu bukan Tuhan. Maria tidak punya anak lah. Dagingnya itu, dagingnya itu Tuhan atau bukan? Dagingnya itu Tuhan atau bukan? Dagingnya itu Tuhan atau bukan? Dagingnya itu manusia, tapi bukan Tuhan. keilahian itu Tuhan. Bukan Tuhan kan dagingnya? Dagingnya itu manusia. Nah, anaknya Maria kan yang manusia itu? Tidak. Lalu anaknya siapa? Maria tidak punya anak. Lalu manusia itu siapa? Anaknya siapa manusia itu? Nggak tahu, tanya si Maria. Anak siapa manusia? Dasar gila. Maria mengandung Yesus Kristus. Pok meruk. Jangan. Jadi togareng. Jadi Yesus ini, Bu, bentar dulu Bu. Jadi Yesus ini tidak punya penyakit ibu kandung. ayan. Jadi Yesus tidak punya ibu kandung ya? Oh, Yesus tidak punya ibu kandung. Oke, tidak punya ibu kandung. Jadi Maria nggak punya anak. Iya Bu. Iya Bu, pintar. Maria nggak punya anak ya. Ibu, mikir lagi Ibu ini, mikir. Jangan terlalu lama mikir Bu. Atau kehabisan kata-kata. Udah. Semua ada arti, semua ada makna. Habis Apa minum bodrek maknanya? tadi satu papan ibu ini. Apa maknanya Bu? Oke Bu. Sekarang yang di surga itu Ibu, Apa? Yesus ini sama Bapak ya di surga ya? Raja sorga. Raja surga. Tidak, Yesus itu Bapa itu sendiri. Oh, dia punya fisik ya Bu Yesus di itu surga. Raja surga. Dia Yesus punya, itu Bapa itu iya dia punya daging nggak di surga Bu?
mikir. Cak Lontong mana ya? Halo. Dia punya daging nggak di surga, Bu? Halo. Dia punya daging di surga. Halo. Halo. Bu, Yesus Yesus tidak punya daging lah di sorga. Orang dia itu Bapa, dia itu Yesus pencipta langit dan bumi. Yesus itu pencipta manusia termasuk kamu Handi Selebes. Tapi kamu itu sudah diambil malaikat iblis, yaitu si Allah itu. Terus Makanya kamu jadi nerong. terus dagingnya Yesus kemana? Dagingnya Yesus kemana, Bu? Bu, Ibu jangan lama. Ibu. Malaikat si Iya, Bu. Iya, Bu, iya. Dagingnya Yesus kemana sekarang, Bu? Dagingnya kemana? Yang pernah disunat itu loh, Bu, kemana sekarang? Ibu. Ya, halo. Yang pernah disunat itu Ya, kemana halo? sekarang, Bu? Halo. Yang pernah disunat di bumi kemana sekarang, Bu? Nggak tahu siapa yang pernah disunat. Yesus kan pernah disunat, Bu, 8 Siapa hari. yang pernah disunat? Perasaan nggak pernah ada disunat. Yesus disunat pada 8 hari, Bu. Itu kan bayi. Ya, Itu kan itu bayi. ya makanya saya tanya, yang pernah disunat itu kemana sekarang? Dagingnya kemana sekarang, Bu? Jadi gepuk. Pusing, hilang. Kemana, Bu? Ibu. Halo. Ibu, dagingnya Yesus kemana sekarang? Halo. Ini. Maju, Ustaz. Ibu. Ya, Yesus itu tidak punya daging. Yesus itu roh. Ini, Bu. Pengen lihat Ustaz Ali. Begini ya, saya bacakan dulu ya. Saya bacakan. Maaf. Dari tadi Halo. kalian masih bertanya Iya. aja sama. Sekarang aku Bu bertanya Pintar. sama kalian. Hello. Saya mau bertanya sama Iya, kalian. nanti saya jawab. Mau Nanti saya bertanya jawab. nih, mau Nanti saya bertanya jawab. nih. Mau bertanya Siap, saya ini. jawab. Saya mau bertanya ini. Si Muhammad itu disunat Kena nggak? deh saya. Astagfirullahaladzim. Nabi Muhammad tentu dalam nama Tuhan disunat. Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Nabi Uganda Muhammad miskin. mengajarkan kami bersunat. Malaikat iblis yang bernama si Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, Liberia makan orang sesama Kristen. Anjay. Ibu kalau ngomong itu jangan menghujat. Jangan menghujat, Ini. Bu. Santai aja. Iya, Jangan Ibu. Bang Hadi, Tuhan Ibu. Aduh. Afwan, Saya mau dia bertanya, jawab dong. yang Wahyu dia 5 nomor 6 menghilangkan Tuhan status Ibu. ayah anak dan Tadi Ustaz Alif dulu. Kalian itu gila-gila status anak pun. dan Lanjut, ibu lanjut. sedikit tidak akan masuk. Ibu kita menghormati, Bu, dari tadi Ya. loh, Bu. Kok Ibu menghujat? Saya nggak ada menghujat. Entah ibu baca ini kitabnya. Saya nggak ada menghujat. Dalam nama Tuhan Yesus, Timor Leste miskin. Karena Makan rumput gajah. karena gini ya, memuliakan orang tua itu wajib. Nah, di sini Bu, Ibu bisa baca nggak di sini? Ini statusnya siapa ini? Maaf. Ketika Yesus melihat ibunya dan Itu bukan ibunya, hello. Di situ bukan ibunya lah. Baca bahasa Inggrisnya. dengerin loh. Nggak perlu. Ini nggak apa perlu. ini bunyinya Nggak ini? perlu saya dengerin, saya sudah tahu itu. Nggak perlu saya dengarin. Di situ bukan ibunya. Sekali kasih yang Inggrisnya, Yesusnya Masya Allah. Yesusnya ini betina ini orang Itali. Lihat bahasa Inggrisnya. Di situ bukan ibunya. Paham? Udah ada tertulis. Yesus bilang, Lihat bahasa Yesus bilang, "Ibu, Saya sudah inilah katakan anakmu." tadi, saya kan sudah katakan tadi, LAI itu yang Ini salah. menerjemahkan ke bahasa Ini salah. Indonesia adalah peranakan Arab Tamil yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Jadi dia Ya, itu menerjemahkan kapan, Alkitab itu Bu? sesuai dengan Nggak ada itu imannya. datanya, nggak ada. Kenapa nggak ada lo searching Google? Ruli dari Belanda yang menerjemah. Dari mana kau ini datamu? Lo Google. Yelu. Yang menerjemahkan Mana buktinya? Alkitab Buktinya saya buka di Indonesia mana? itu Ampun dah. peranakan Arab Tamil namanya Ruli dari Abdullah bin Belanda. Abdul Qadir Munshi. Asal-asalan lu. Setiap orang Kristen yang telah menerima hikmat dari Tuhan Yesus sebelum membaca Alkitab itu kita berdoa kepada Tuhan Yesus dan kita Gimana berdoanya? Berdoanya gimana? Hola bala hola bala hala.
Jangan berhala. Jangan kita balas kejahatan, biarin aja dia begitu. Membaca kebenaran Injilmu, kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Mohon Engkau memberi roh hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus, agar kami dapat Tuhan Yesus terpuji-puji. Yesus balasnya pakai bahasa Yunani. Orastas turus purus kostas pas. Jangan. Biar Kan Pepe bahasa Yunani, kan bahasa Yunani bener. ngerti dia. Ibu sudah baca Wahyu 5 nomor 6, Bu? Ngomong masih mentok. Tuhan bermata 7 bertanduk 7. Yang bertanduk 7 Wahyu 12 nomor 3 naga. Yang naga itu Wahyu 12 nomor 9 iblis atau setan. Nah, itu bukan Tuhan yang kamu itu bukan sebut Tuhan itu. gimana yang tertulis di ibu kok Wahyu 5 nomor 6? Wahyu 12 nomor 3 Wahyu. Apa? Perkataan yang namanya firman Tuhan itu, perkataan Tuhan itu yang keluar dari mulut Tuhan Yesus langsung. Nah itu Wahyu terus firman Tuhan. Nah, Kalau yang keluar dari pipis itu firmannya Yesus nggak? Yang keluar dari pipis? Lo kok terdiam? Ditanya lo. Apa? Kalau yang keluar dari mulut kan firman. Kalau yang keluar dari lubang air kecil apa? Kencing mula. Enggak, Yesus itu apa Yesus? Kencing mula kan kau bilang keluar dari kencingmu. Kalau Yesus ngeludah, ludahnya firman bukan? Tidak. Oh, bukan. Apa itu? Ya kalau dia meludah ya meludah. Nah, itu ludahnya jadi Tuhan juga nggak? Tidak lah. Kan keluar dari Tuhan. Lu gimana sih? Gimana sih lah? Yesus keluar dari Bapa. Yesus Tuhan. Nah ini ludah keluar dari Yesus. Kenapa ludah Yesus nggak Tuhan? Kenapa? Gimana sih standar ganda keimanan? Dari mulut Yesus kamu aja kenapa sih? Yesus ngeludah. Kenapa ludahnya bukan Tuhan? Yesus bukan ludah. Yesus ngeludah. Ludah Yesus bukan. Yesus meludah itu bukan Yesus bego. Firman Allah bukan. Allah kan? Firman Allah yang ada itu firman. Ya firman Yesus, Tuhan bukan. Firman Tuhan bukan Tuhan. Lah ludah Yesus kenapa bukan Yesus? Ya jelas lah ludahnya bukan ludah Yesus. Lu gimana sih beriman itu? Pokoknya yang keluar dari Tuhan saja. Tuhan kan gitu harusnya. Kalau keluar Bu dengerin dulu Bu pintar, kita baik-baik saja ya, dengerin ya. Kalau Yesus keluar dari mulutnya begini, aku utusan Tuhan. Percaya nggak Bu? Enggak. Berarti kamu nggak percaya Yesus dong? Percaya Yesus? Yesus pernah berkata aku utusan Tuhan? Enggak ada Yesus katakan dia utusan Tuhan. Loh banyak sekali Bu. Ibu dialog di rumah sakit ya Bu ya? Enggak ada. Jawabnya kayak orang sakit tau nggak? Enggak ada. Perasaan lu aja tuh. Yang ada lu pening kan. Jangan pakai perasaan, suka sakit. Selama ini Kalau nggak ada nggak pernyataan Yesus aku Tuhan? Yesus adalah berkata dia ada Tuhan. Di mana itu Bu? Untuk apa lu mau tahu? Di mana? Ya pengen tahu aja. Ya kalau nggak ada fitnah namanya. Nggak ngerti yang kayak gini aja. Kalau kamu mau jadi menyembah Yesus, saya bagi tunjuk. Nggak mau, ntar pas gua sujud kena penisnya. Mana kamu? Lah iya kan ada kelaminnya kan ya. Jangan terlalu ke situ perempuan. Iya ini kan enggak Bang Handi, Yesus kan orang ya, orang. Kita sujud ke arah Yesus, kena itu penisnya pluk gitu kesenggol. Aduh bahaya, nggak bisa, nggak bisa. Orang Yesus Tuhan. Ada, ya itu Yesus pas lahir bentuknya emang ini gurita, orang kan bentuknya kan. Terdiam lagi. Enggak terdiam saya. Ya jawab. Pas dilahirin Maria bentuknya gurita atau manusia? Bayi lah. Ya bayi manusia atau bayi gurita? Pompong. Kan diam lagi. Ini halo, banyak Ibu ini nggak pikirannya percaya. tuh Ibu ini nggak percaya LAI. Bayi Tuhan. Ibu ini nggak percaya LAI. Kan di atas air. Bahas apa nih? Jadi ibu yakin Bu kalau Yesus? Ibu yakin kalau Yesus yang menciptakan dari manusia ya? turun tuh si pinter. Enggak ada gunanya. Ibu yakin kalau Yesus menciptakan manusia ya? Bahas agama. Ganteng bentar dulu. Yakinlah Yesus itu yang menciptakan. Enggak ada gunanya bahas agama. Turunin dulu nih si ganteng nih. Nah, dia nggak dengar kita. Jadi oh iya. Jadi Yesus yang menciptakan Bunda Maria ya Bu ya? Iya, Yesus menciptakan Bunda Maria. Berarti anak kandung menciptakan ibu kandung.
Siapa bilang Yesus itu anaknya Bunda Maria? Aduh, dari tadi ini aja pertanyaan kalian bola. Jadi gini Bang Andi, saya ciptakan kamu, lalu saya masuk ke dalam kamu. Saya keluar lagi. Nah, kan gitu jadinya. Dengar ya, Yesus itu pencipta Diciptain buat masuk. langit dan bumi. Mana datanya, Bu? Yesus Datanya. itu pencipta Datanya mana? manusia. Datanya Adalah mana? kejadian 1 itu. Kejadian katanya Yahweh di ibu ini katanya tuannya orang Yahudi. Ibu gimana sih ambil di kejadian? Kejadian punya orang Yahudi kan? Saya ganti gawenya jadi Tuhan. Loh, itu Karena katanya di ibu dalam beda, bahasa- tuannya Yahudi sama tuannya Yesus. Lo beda lah. Beda lah memang. Iya. Nah, sekarang di mana di perjanjian baru Yesus menciptakan langit dan bumi? Ibu ini ngarang, ibu tadi katain lain. Ini lain lagi. Tuannya Katanya satu. beda. Tuannya Yahudi sama Benar. tuannya Yesus beda. Benar. Mana? Benar. Kenapa ambil di kejadian? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari Yes. segala Iya, yang di mana? telah Di mana itu? dijadikan. Di mana? Di mana? Nggak perlu lah kau tahu. Iya, Kalau kamu ih. menjadi murid Yesus, bagi tahu di mana tertulis. Yang mana? Yang mana Yesus menciptakan langit dan bumi? Yesus kata gini, akulah Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Mana bunyinya? Kata Yesus. Adalah itulah. Segala Mana? sesuatu dijadikan oleh Dia. Mana? Ini kan Yesus. Mana kata LAI itu Yesus? Bu, nama itu Yesus? kan LAI. Itu kan Iya. LAI Bu. Kenapa Ibu pakai LAI? LAI kan yang nyiptain orang Tamil katanya, ya. Lu gimana sih? Kadang dihujat, kadang dipakai ini orang Tamil, gimana sih? Kita meminta hikmat dari Tuhan Yesus. Ya, jangan minta ke orang Tamil lah. Siapa yang minta ke orang Tamil? Tadi yang dibacain kan itu orang Tamil itu. Itu kitabnya orang Tamil katanya. Tidak kitab orang Tamil. Ya coba bukain kitabnya yang bukan orang Tamil coba. Emang tertulis sama apa yang diomongin? Coba. Bu, yang mengendaki Yesus mati di tiang salib siapa Saya Bu? mau tanya, tadi pertanyaan saya kenapa nggak dijawab ya? Saya mau tanya si Muhammad itu disunat apa enggak? Disunat. Mamat siapa mantan lo? Iya, mantanku. Mantan lu Mamat. Tanya lah sama ibunya. Lu gimana? Si Muhammad Udah junjungan Bu mulia. ya. Kalau gitu berbicara dong, itu, Bu, ucapin yang sopan. bener. Kenapa sih Bu nggak sopan-sopan bicara? Kenapa sopannya? Saya sopan. Memang si Muhammad itu bukan junjunganmu. Ya Ibu dari tadi Muhammad awal gitu. masuk pakai congor. Kenapa sih Ibu marah-marah dari tadi? Kenapa? Hoax itu Prof Andi. Kalau Kenapa? bagaimana? Apa Ibu tidak merasa aman dengan mayoritas dengerin dulu Bu, dengan mayoritas Islam di Indonesia Ibu tidak merasa aman? Ya. Kok pakai Gimana? bawa mayoritas? Iya Ibu nggak merasa aman. Kenapa sih Ibu benci banget sama Islam? Saya tidak ada benci sama Islam. Tapi suara Saya Ibu tidak begitu sangat benci banget gitu. Iya loh, sentimen banget. Pindah Uganda kalau nggak suka. Uganda Kristen semua loh. Gerejanya dari tanah liat. Itu kamu baperan, paham baperan. Ibu santai aja kalau diskusi Bu. Ibu kan perempuan loh, kita hormati loh Ibu. Bu, kita hormati perempuan itu loh. Begini aja Bu, karena ini udah tengah malam Bu. Besok kan Ibu mau ke pasar. Ibu kan tahu cara keluar komal? Saya nyonya besar. Nyonya besar. Ibu tahu cara keluar komal nggak Bu? Ibu tahu cara keluar? Nggak tahu. Keluarkan aja. Coba praktekkan Bu. Keluarkan saja. Kan saya bilang saya tidak tahu. Keluarkan Nggak aja. tahu. Tapi tahu cara masuknya ya Bu? Cara masuk tahu. Iya. Terus Yesus masuk dalam kandungan lewat mana? Kan saya sudah bilang, Yesus itu roh. Oh, jadi Yesus nggak punya fisik? Yesus tidak punya fisik. Bus. Jadi yang jalan-jalan di bumi roh. Iya. Yang mati di salib roh. Yang mati di salib itu daging. Berarti ada dagingnya dong, bukan roh. Ya nggak perlulah. Saya nggak menyembah daging. Saya menyembah Yesus adalah roh. Yang makan ikan goreng apa Bu? Nggak ada orang makan ikan goreng. Yesus makan ikan goreng kok. Ada Yesus makan ikan goreng. Kamu jangan main fitnah, si celebes. Aduh. Parah dia biblosnya dia nggak tahu. Dia. Inilah Ikhwan ya bahayanya ngasih ASI piglet ke bayi umur 2 tahun. Gedenya kayak dia nanti. Ikan goreng. Ada Lukas 24:42 Bu. Kita tidak tahu maknanya. Lukas 24:42 mereka memberikannya sepotong ikan goreng. Makan dia Bu. Lo baca bahasa Inggrisnya. Ikan goreng nggak di situ? Terus ikan apa Bu? Nah, Ikan cupang. lo nggak pandai bahasa Inggris ya? Belajar dulu Ikan sono. kalau bahasa Inggris ikan cupang Bu. Sini Bang Andi, Lukas berapa itu Bang Andi? 24:42. Lukas 24:42.
Mau apa nih, KJV atau NIV nih? Ibu lancar bahasa Inggris ya, Bu ya? Oh, lancar banget lah. Ya, Namanya murid Yesus. Coba tes bahasa Inggris Ibu, Murid coba. Yesus Itali. Ngapain lo mau tes saya? Emang siapa lo mau tes saya? Coba bahasa Inggris kan, Bu. Bereshit bara Elohim. Coba bahasa Inggris kan. Indah begini. Ya kan itu kamu mau tes saya. Tadi yang dibilang si Celebes itu, kamu bilang tadi makan ikan goreng. Di mana datanya? Oke, kita buka. Makanya, Celebes, bertobat kamu. Jangan suka mencomot-comot Alkitab orang tapi kamu tidak mengerti artinya apa. Itu bahasa Indonesia kan, Bu? Itu bukan bahasa Indonesia. Loh, ikan goreng bahasa Indonesia, Bu? Tidak, itu bukan bahasa Indonesia. Kamu baca bahasa Inggrisnya apa? Aduh. Kamu tamat sekolah apa enggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Saya enggak sekolah, Bu. Ngapain? Nih KJV nih, KJV. Ikan goreng bahasa Inggrisnya kalau nggak salah, Bu, friend fish gitu ya, Bu ya? Kamu baca dulu bahasa Inggrisnya ayat yang kamu baca tadi. Di situ bukan. Ini, oi. Nama lu siapa, woi? Sulastri, baca ini nih. Di situ bukan dibilang makan ikan goreng. Iya, ini baca di sini, baca. Ini bahasa Inggris nih, baca ini. Ini Luke 24 verse 42. Baca. Bacalah. Katanya Ibu bisa bahasa Inggris. Loh, katanya bisa bahasa Inggris. Lah itu, lo lihat itu di situ broiler itu apa? Goreng. Nah ini. Jadi kalau apa itu? Ini broiled fish apa emang? Broiled fish apa, Bu? Apa dong harusnya ini? Ikan bakar. Tadi bahasa Inggrismu. Ikan Ikan bakar apa? ya, Bu, Ikan rohani apa? Ikan bakar ya, Bu? Tadi bahasa Inggrismu apa itu? Ikan apa? Kalau enggak ikan sekolah bakar. gitu. Ikan Lama bakar. banget dah. Nah, nih. Tuh. Ikan bakar. Nah, ikan bakar bukan ikan goreng ya. Bego. Ya, Iyalah, bego dong, perkara Bu. bakar sama goreng aja rusuh. Perkara bakar goreng. Yesus lu makan intinya, Bre. Nih lo. Berarti LAI salah ya, Bu ya? LAI salah lagi ya? Perkara ikan goreng aja. Jangan main caplok-caplok aja. Lo kira itu. Berarti LAI salah ya, Bu? Bu, LAI salah ya? Bukan LA yang salah. Si Abdul Qadir bin itu yang gue jadi penyebab masalahnya. Orang gue baca, Bu, di Lukas 24:42 LAI-nya itu ikan goreng. Kalau kamu mau membaca Alkitab itu, minta hikmat dari Tuhan Yesus. Tuhan Caranya Yesus gimana, Bu? Cara mintanya gimana? Ya berdoalah kamu, sebut nama Tuhan Yesus, jangan sebut nama Allah. Tapi Yesus juga berdoa, Bu. Ya Yesus memang berdoa, dia kan hanya memberikan contoh kepada Dia berdoa kepada siapa? Dia tuh hanya memberikan contoh, kamu paham? Dia berdoa kepada siapa? Ya Bapakku. Nah, permuliakanlah aku. Gimana tuh? Memberikan contoh kepada murid-muridnya, berdoalah kamu. Isi doanya apa, Bu? Isi doanya apa? Ya Bapa kami yang di sorga. Bukan itu. Yesus minta dipermuliakan, permuliakanlah aku. Itu isi Terus doanya, Bu. Masa Tuhan minta dipermuliakan, Bu? Masalahmu apa? Enggak ada masalah, Bu. Ibu yang bermasalah. Terus masalahmu apa? Saya aja nggak bermasalah. Ibu yang bermasalah karena menuhankan anak Maria. Saya tidak bermasalah saya bukan menuhankan anak Maria, saya menuhankan Yesus Kristus. Dia kan. Anda yang bermasalah. Kan Maria anaknya Yesus, Bu. Tidak. Jadi Maria nggak punya anak dong. Itu aja yang kalian apa dari tadi dari Indonesia yang dicelen. Siapa lagi situ lagi. Hello berganti-ganti kalian yang masuk ke rumin itu tadi pertanyaan kalian. Aduh memang betul. Ibu kalau boleh saya tahu, Ibu sehari-harinya makan apa ya? Makan daging babi. Bush. Kan Yesus melarang makan itu, Bu. Tidak ada. Tidak ada. Di mana ada katakan Tuhan Yesus melarang makan daging babi? Imamat 11 nomor 7, Bu. Ya, itu bukan larangan Yesus. Itu larangan siapa? Nggak tahu larangan siapa. Itu bukan kitab Ibu. Yang dikatakan di Imamat yang dibilang makan babi itu bukan kitab percayaan, bukan kitab bacaan saya. Oh, itu jadi, untuk orang Jawa. Oh, jadi Ibu nggak percaya itu? Ya, saya tidak percaya yang dibilang di Imamat itu jangan makan babi. Oh, orang jadi Ibu nggak percaya perjanjian lama? Saya percaya perjanjian lama. Nah, itu perjanjian lama isinya itu. Itu bukan perjanjian lama. Loh, Imamat bukan perjanjian lama.
itu imamat bukan perjanjian lama itu makanya Terus apa? dijedes, Si Mamat bukan perjanjian lama katanya. Parah ya. Astagfirullah. Parah. Parah, nggak ada ilmunya ibu. Taklik buta Lucu ini. deh kamu yang Prof. Bumi ketawanya kayak Pinocchio. Ibu yang bangkitkan Yesus siapa? Yang bangkitkan Yesus siapa, Bu? Yang bangkitkan Yesus siapa? Yesus bangkit sendiri lah. Mana datanya Yesus bangkit sendiri? Datanya mana Yesus bangkit sendiri? Itu kan kehendak Tuhan Yesus sendiri. Kisah para Rasul 232. Nah, siapa yang bangkitkan Yesus? Kisah para Rasul 232. Baca. Mana Yesus bangkit sendiri? Mana Yesus bangkit sendiri? Mana Yesus bangkit sendiri? Datanya mana? Terlalu dalam doktrinnya ibu ini. Iya. Sedalam Iyalah, sumur bor. Mana Yesus Benarlah. bangkit sendiri? Mana Yesus bangkit sendiri? Datanya mana? Apa untungmu? Kalau Ih, kamu ih. mau, Bukan kalau datanya. kamu mau, Oh. kan? Mana datanya Yesus bangkit sendiri? Kalau kamu mau menjadi murid Yesus, saya tunjukkan datanya. Bohong, nggak ada. Gua 9 tahun, 9 hari, 9 detik nggak dapat sampai sekarang ini. Dengar ya. Sebentar, kenapa Ren ini ibu ini sebentar, Ren ini ibu ini tidak percaya LAI. Memberikannya menurut kehendakku sendiri, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Apa ini? Yang bangkit, dia bangkit sendiri mana? Lah, itu tadi saya baca. Mana yang dia bangkit sendiri? Apa tertulis di situ? Makanya kamu itu mendengar pakai hikmat. Pakai telinga bu mendengarkan bu, pakai kuping bu. Tentang Kristen sih. Ibu memalukan Kristen loh malam ini bu. Saya tidak memalukan Kristen. Saya tidak memalukan Kristen. Tanya Cara ibu data berbicara. Nah, loh. ini mempelai paling cocoknya Yesus nanti di Wahyu ini dikawinin Yesus pasti nih. Boleh ngomong nggak? Boleh Ren. Ibu pintar diam dulu, ada teman ibu pintar ibu standby dulu. Ini ada teman Kristen juga mau bicara ya. Bentar ya. Ya. Silakan Pak Ren. Ini sebenarnya apa ya Bang? Hah? Pertanyaan saya baru masuk. Kecil suaramu bro. Kecil suaramu bro. Ya. Apa? Permasalahannya apa sih sebenarnya ini? Nggak ada masalah. Tadi Bu Pinter ngomong Yahweh iblis katanya. Kita nanya kenapa Yahweh iblis. Itu pertamanya. Oh gitu. Nah, terus ini jadi pembahasannya kemana nih? Ya udah jauh kemana-mana. Coba lurusin dulu Bu Pinter coba. Yahweh iblis nggak Ren? Bener nggak itu? Yaitu malaikat. Siapa? Aduh ibu. Yahweh itu malaikat. Oh, Yahweh malaikat katanya. Tadi iblis. Ibu ini pembohong ah. Jangan Nggak ada berbohong. pembohong. Tadi ibu mengatakan Yahweh iblis loh. Masa ibu nggak konsisten? Makanya katakan malaikat apa bego. Buset dah. Ibu setelah naik Kristen 1 ibu bohong. Setelah nggak ada kita Makanya cuma tanya ingat malaikat sendiri. apa? Itulah bego, bego. Yahweh itu malaikat perang ya? Ya. Ibu ini gini Ren, kan? ibu ini mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri Ren. Percaya nggak? Jadi lah Yesus itu Bapa itu sendiri. Mana, Bang? Ren percaya nggak? Tidak. Yesus itu Berbeda ini. dibangkitkan. Lu lawan dulu si pintar tuh. Kasih tahu dia. Di mana antara kalian berdua yang bener ini? Kita bingung. Enggak, Yesus itu dibangkitkan. Tuh, Ya, pintar enggak dia. betul. Yesus dibangkitkan Bu. Betul. Jujur gitu Jujur. Bu. Peren tuh. Bukan ibu mau minta data nggak bawa-bawa. Kena lo Bu ya. Kena ibu sama Kristen lain nih. Mending turun Bu daripada nangis. Ngapain aku turun? Kalau lo orang takut ya, selama ini bingung kalian kan? Ya lihat kalian berdua aja beda. Iya. Aneh ibu ini. Gimana kita nggak bingung kalian berdua beda? Yang bener yang siapa? Sama dia. Yang penting saya mengatakan di room ini adalah pengajaran Yesus Kristus. Bahwasanya Yesus adalah Bapa, Yahweh adalah iblis, itu ya? Gini. Coba kita luruskan. Ya katanya. Ini Bang, izin ya. Iya. Iya Bang. Itu bentar dulu. Ya, gini. Jadi intinya gini. Iman dan kepercayaan kita pegang baik-baik, kita jaga baik-baik, kita bertakwa sama Yang Maha Kuasa, yang maha sesuai dengan firman Tuhan, itu yang kita ikuti.
Jangan Nah, kita firman Tuhan itu Yahweh itu siapa, Ren? Langsung aja. Iya benar Abang Regar. Room ini adalah room mereka semua. Ren, Paham aja lah ya. dalam firman Tuhan yang lu imani, Yahweh itu siapa sebenarnya? mereka. Apa? Enggak bisa itu aja, gampang-gampang aja tadi. Ren, kata ibu tadi ini Bunda Maria itu nggak punya anak, gitu. Bunda Maria. Siapa bilang Iya. Bunda Maria tidak punya anak? Itu ibu itu. Tidak. Tanggung Bunda jawab Maria lu, itu Bu. punya namanya Mesis. Bunda Maria punya anak ya, Bang ya? Bang Rey? Ya. Bunda Maria Nah. punya anak. Oh, Tapi- ibu pintar. Ibu ini mengatakan Bunda Maria tidak punya anak. Memang iya. Bunda Dia- Maria tidak punya anak. Wah, Tuh kan? Tuh. dengan Yesus itu bukannya anaknya Bunda Maria. Kita bilang, Bu. Ibu baca dari mana? Nah, mute kita. Menurut kita. Bu, Saya moderatorin. Ibu dari kitab apa ibu baca? Udahlah Bapak Friend, kamu nggak mengerti firman Tuhan juga. Ibu, saya mungkin tidak mengerti, tapi saya percaya sama Tuhan. Apa yang Makanya orang-orang Kristen sering dilego-lego orang-orang Muslim Pak, gara-gara tidak mengerti secara mendalam tentang firman Tuhan Pak. Kasihan loh, mereka ini selalu ngejek-ngejek orang Kristen kalau masuk di roomnya. Nah, ibu sendiri. Minta hikmat Tuhan Yesus Pak. Nih, Dan sekarang Bapak gini. boleh berbicara lantang dengan mereka semua yang di room ini. Kasih Ren ngomong, pinter. Kasih Ren ngomong. Gantian dong ngomongnya. Loh, saya ngomong sama dia, salah lo apa? Saya mau Dia saya belum mau- ngomong udah lu timpa-timpa. Sabar. Ya. Saya mau memberi ketegasan kepada dia biar dia bijak. Iya, iya. Ya, siap. Makasih, Bu. Makasih sarannya. Ibu gini. Kasihan selama ini orang-orang Kristen hina-hina kalau masuk room kalian. Siapa yang hina, Bu? Kalian lah. Dengar dulu, Bu. Dengerin dulu, Bu. Jangan Saya nggak galak-galak. mengamuk, Bu. Jangan Saya galak-galak, nggak dengerin. Sirullah, saya nggak mengamuk loh. Ibu kalau ngomong terus ya gigit kuping saya nih, Bu. Saya- Ibu diam dulu, Bu. Bu, diam dulu. Dengerin orang ngomong gantian. Bu, gini ya. Silakan. Gini ya, saya mau. Emangnya saya sakit, ngapain saya minum obat? Hello. Siapa yang nyuruh? Siapa yang ngomong? Itu lo baca lah typing di bawah itu saya baca Ngapain lu typing. ngomong di bawah? Aduh, diam dulu di situ. Kalau mau ngobrol di bawah lah. Ngapain di atas? Ibu dengar dulu. Dengerin dulu dong, Bu. Saya mau izin. Bu, diam dulu, Bu. Belum, Bang. Belum. Enggak ya? Ini Ibu diam, Bu, diam. Belum, Bang. Delay nih. Ya, enggak ya. Silakan Bang Ren. Apa? Gitu. Kristen ada beberapa. Dalam arti pemeluk agama ini kan satu. Cuman ini terpecah. Dalam arti begini. Ada Katolik. Bukan itu, Ren, bukan itu yang dibahas. To the point aja. Ibu ini mengatakan Yesus itu tidak punya ibu. Bunda Maria tidak punya anak. Ini dulu aja, jangan lama-lama. Yesus bukan anak Maria gitu Iya, loh Yesus bukan katanya. anak Maria. Tuh, itu aja. Jadi begini, Bu. Ibunda dari Mesias itu adalah Maria. Kenapa dikatakan di muka Quran Bunda Maria adalah perawan yang setia? Kenapa? Karena waktu mengandung Mesias, mengandung Yesus. Ya Bunda udah Maria cukup, ini- Ren. Artinya Bunda Maria punya anak. Udah standby dulu ya. Iya. Ya udah. Iya. Ibu, Bunda Maria punya anak, Bu. Bu. Bunda Maria tidak punya anak. Yesus itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yuk Anda 1925 itu berdiri dekat ibunya tuh. Itu Yesus, ibunya. Nggak percaya itu. Itu ibunya itu, ibu Yesus. Begini, Bu. Aduh, ibu ini. Yesus bahwa dia bukanlah Tuhan. Yesus bukan Tuhan ya, Bang ya. Suaranya nggak jelas. Ren, lu bisa gedein suara lu nggak? Lu nggak usah pakai handset, pakai HP aja langsung coba. Suara lu kecil. Ya, pakai HP. Lu pakai handset nggak? Enggak. Pakai kalau gitu. Pakai. Ada Lu nggak? nggak pakai? Ada nggak? Suaranya kecil banget.
Jadi lu ngomong ibu ini nggak denger, ibu ini kan agak sedikit rada-rada gitu. Ibu ini maklum lah, ibu kan kalau udah malam itu kadang nonton TV gitu loh. Ibu lagi nonton sinetron ya Bu ya? Ibu kayaknya dari Sulawesi ya Bu ya? Ibu pintar ya. Sulawesi mana Bu? Sumatera kayaknya. Ibu dari Sulawesi mana Bu pintar? Di mute dia, udah nggak mau ngomong dia. Takut dia diomelin. Siapa yang korban cuci otak gereja? Kenapa ibu ngomong yang di bawah? Jangan baca Bu di bawah. Di sini aja lu dengerin. Ibu ini udah tengah malam. Kalau tengah malam biasanya itu saya gigit kupingku loh Bu. Gini Bu, Ibu, Yesus itu sendiri kata bahwa dia bukanlah Tuhan, dia berjalan dan dalam arti dia bukan firman yang Tuhan beri kepada dia untuk mengajarkan. Ini aja Ren, ini kecil suara lu, pendek-pendek aja. Ren, lu percaya nggak Yesus itu Tuhan atau bukan? Kenapa? Yesus itu Tuhan atau bukan? Bukan ya? Ya. Oh, Anda Unitarian. Oke. Oh, dari SSC ya? SSC kalau nggak ada Uni. Hari di kitab Ibrani itu sama. Jadi Yesus ciptaan ya Bro? Iya. Ya. Oh, Unitarian. Oh, Unitarian. Ketemu nih. Makin ngamuk ini. Maju Ren. Gue di belakang lu. Maju Ren. Tapi sayang suara lu kecil. Sayang 1000 sayang. Coba cari earphone dulu, pinjam punya adik kayak punya kakak, teman siapa kek. Kalau Unitarian enak diskusinya, nyambung. Ini ibu tanya dulu namanya siapa? Sulastri guruna. Bukan. Mary, Ibu Mary. Itu kan di situ ada pinter. Iya, itu kan bukan nama. Mana tahu namanya Martin atau siapa gitu. Kau baca nggak Juma? Itu kan pinter. Nah, itu kan cuma pengakuan kamu untuk menutupi keanuan kamu kan gitu. Masalah lo apa? Atau baca nggak? Itu namanya pinter di situ. Baca pinter aja. Namamu siapa? Peter. Itu pinter Juma. Bilang aja namamu Deborah. Pinter Juma. Namamu Deborah atau Marta. Pinter Juma. Apa? Robert? Oh, namamu Robert. Namanya Butet. Oh, Butet. Ya, serius ini. Ibu mending istirahat dulu ya Bu, udah tengah malam ya. Ya. Kenapa takut ya? Enggak takut Bu, perempuan Ibu kan masa gini terus. Tadi diomelin tetangga loh. Bingung kalian kan? Iya, bingung kita Bu. Kan? Kalian selalu menghujat. Yesus menyusu lah. Yesus makan ikan inilah. Namanya pinter, tapi ternyata faktanya kagak. Fakta lah yang saya bagi tahu ke kalian semua itu. Ada nih mencari kebenaran nih. Ntar dulu Bu. Namanya gua kasih Bilha ya, mau ya? Budaknya Yakob. Bilha. Nama kau aja itu. Nama kau itu budak Yakob. Yakob. Kenapa nggak mau? Kalau nggak ada Bilha nggak ada loh 12 anak Israel. Udah Ibu Mary namanya ini, Bu Mary, udah. Udah ya Bu ya. Bu, kalau ada kata-kata yang tidak salah nggak usah dimaafkan ya Bu. Suara aku kedengaran nggak Bang? Kedengeran. Tapi lu nggak denger kami, signal lu merah. Lagi dapat. Signal lu merah Bro. Bu pinter saya turunkan ya. Belajar lagi yang baik ya Bu.
Ya, makasih Bu, sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhannya Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati di jalan, Ibu Marta. Bisa naik tapi nggak bisa turun, gimana sih? Ini malam kok banyak banget yang aneh-aneh ya. Makin malam makin gila. Halo. Halo, selamat malam Regar. Selamat malam. Agama apa Regar? Oh, saya Kristen. Oke, lanjut. Di sini bisa bertanya. Silakan sudah Bang Handi. Ini pencari kebenaran ngomong melulu tapi sinyalnya putus. Dimutin dong host sampai sinyalnya benar. Tolong. Alhamdulillah. Ini kalau kita mau bertanya itu tentang Alkitab atau Al-Quran? Yang Kombinasi aja Pak. Oh, berarti bisa keduanya ya? Bisa Pak. Pertanyaannya bagus, silakan jawab Ustaz Alif. Belum, Prof. Pertanyaan belum ya. Ya. Jadi begini, kan saya aslinya orang Medan. Oh iya. Cuma saya pernah merantau di Aceh. Yang nanya siapa itu? Pernah merantau atau tidak? Iya, maksudnya karena saya di sana ada pernah mendengar gitu lah tentang Al-Quran, kan begitu. Jadi pertanyaan saya itu, benar nggak Nabi Muhammad SAW itu menjadi nabi setelah usia 40 tahun? Siapa yang mau jawab nih? Saya, ya. Iya. Benar. Lanjut, jawab. Bahwa berarti setelah 40 tahun baru menjadi nabi ya? Ya. Berarti sebelum menjadi nabi manusia biasa? Ya. Oke. Dan Al-Amin juga mengatakan yang tidak berwujud itu hanya Allah. Benar? Ya. Ya. Karena dia yang menciptakan segalanya. Berarti kan pada saat Nabi Muhammad SAW menjadi manusia biasa sebelum menjadi nabi, ada wujud dan rupanya dong? Ada. Bagaimana wujud dan rupanya? Nabi Muhammad? Ya. Tidak digambarkan, saya nggak tahu. Tidak digambarkan, tidak dilukis. Yang jelas dia laki-laki. Tapi ciri-cirinya ada sih di hadis. Ciri-ciri, tapi wujud dan rupanya nggak tahu. Enggak diberitahu. Yang jelas ganteng lah. Oh ya, yang jelas jadi manusia biasa lah sebelum menjadi nabi, kan begitu kan? Iya. Nah, berarti ada wujud dan rupanya. Iya, Nabi Muhammad berwujud laki-laki, kok punya istri, punya anak. Ya, enggak, di sini saya kan hanya bertanya, tidak. Ya ini udah dijawab. Ada maksud lain gitulah, karena sekarang segini usia saya sekitar 32 tahun. Dan ada 6 keyakinan. Terima kasih agama motornya teman-teman. yang diakui di Indonesia, kan begitu kan? Aduh, gatal. Sama-sama Bang. Terus pertanyaannya Jadi apa semuanya Bang? Itu tadi yang pertanyaan. Kamu udah dijawab. Oh, berarti hanya penjelasan ciri-cirinya saja gitu, tapi namun wujud dan rupanya gimana nggak ada yang tahu ya? Nggak ada fotonya Bang, nggak ada. Oke. Udah, bertanya itu aja sih. Jadi ya terima kasih lah, cuma itu aja. Terima kasih untuk semuanya. Salam kenal, salam toleransi. Ya, tapi kalau dijelaskan ciri-cirinya itu, beliau itu berjenggot, beliau jenggot lebat, kedua pipi beliau datar, mulut beliau lebar antara gigi dengan gigi. Beliau yang lain berjarak, dada beliau berbulu halus, leher beliau jenjang dan indah, postur tubuh beliau bagus dan gemuk ideal. Kali mobilnya Wak. Wih, mobil. Oke. Ciri-cirinya. Terima kasih. Tapi kalau Anda Sama-sama Bang. meminta mana fotonya, yang nggak ada, kita nggak punya Bang. Oh iya, berarti rupa dan bentuknya nggak ada ya, gitulah ibaratnya kan begitu. Hanya ciri-ciri doang gitu ya.
Iya. Yang jelas pernah ada, tapi tidak ada yang pernah memoto beliau, tidak pernah melukis gitu lah. Iya, tapi di zamannya orang Saya hanya berinteraksi sama ciri-ciri. mereka, para sahabat berinteraksi Iyalah. sama mereka gitu ya. Oke, berarti yang ada hanya ciri-ciri, namun rupa dan wujudnya belum ada yang tahu ya? Enggak ada, di zaman sekarang enggak ada. Ciri-cirinya kan ada. Oke. Fotonya enggak ada. Oke. Kalau Yesus, Bang? Oke, terima kasih. Saya tanya balik, kalau Yesus ada nggak fotonya, Bang? Ya, yang dilihat orang abang-abang lah, yang dianut kepercayaan setiap Kristen kan selalu pasti ada kan begitu? Yang kan banyak banget, Bang, fotonya berseliweran di Google, yang mana yang asli? Beda-beda mukanya. Iya. Kameranya apa dipakai? Kalaupun beda-beda, tapi tetap dia kesamaannya ada gitulah. Oh. Ciri-cirinya pasti ada yang sama gitu. Tampilin coba, Res, yang mana yang asli? Coba, Res. Coba. Kalau kita hikmah Spesifik dari begini saya terangkan dulu sama abang tadi yang bertanya mana yang asli katanya kan. Spesifik aslinya itu ya seperti yang ada digambarkan setiap Kristen kan begitu. Pasti ada kesamaan di antaranya semua. Ya, yang tidak mana? beda-beda. Yang satu mungkin dibikin tidak berjambang, Gedein kores dulu. berjenggot, pasti sama semua, bentuknya hampir sama gitu. Mbak aja yang beda, Bang. No, itu beda-beda, Bang. Ini kok beda? Itu kan ada kesamaannya loh, Bang. Mana ada samanya, Bang? Perhatikan. Dari mana ini? Kenapa yang ini yang paling gede ya? Aku bingung. Ada yang dari Cina, Bang Chris. Cina, Korea, ada kan? Kalau yang itu dari Afrika itu. Iya. Jesus face in Cina. Ya, ada juga yang bulu hidungnya geriting itu, coba diperbesarkan. China. Nah, ini dari Cina nih. Aduh. Bohong banget anjir masa gini. Iya kan ada kemiripannya, Bang. Mana ada mirip? Semua gambar dari setiap negara kan ada kemiripannya. Bohong banget. Ada mulutnya, ada hidungnya. Yang gitu. mana mirip katanya? Nenek lu kiper nggak ada mirip, Bang. Ya, kalau ini dari Somalia Somalia. Ya. Setidaknya, Bang, ya itu yang kami percayai kan begitu, Bang. Kalau yang dari Cina tadi itu mirip aku itu loh. Coba ya. Yang Iya mirip betul. yang membawa Coba ini nih mirip saya nih. Ada gitulah. Tapi apa artinya ada gambar kayak gitu? Astagfirullah, ini lihat ini kok cowok yang gendong Yesus loh. Apalah artinya kalau ada gambar gini jadi apa ini namanya kayak ini? Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu dia mengatakan apa dalam sabdanya? Barang siapa berdusta padaku dengan sengaja maka dipersilakan untuk menempati duduk di api neraka. Makanya Rasulullah tidak punya gambar karena orang tidak boleh mengada-ngada. Apa yang kedua? Menghindari pelecehan terhadap Nabi. Lalu kemudian yang ketiga itu salah satunya yang ketiga adalah menghindari melencengkan akidah atau ketauhidan. Jangan sampai Nabi Muhammad SAW itu dianggap sebagai Tuhan seperti Yesus gitu. Gitu loh. Jadi itu alasannya makanya nggak dibuat gambar. Oh iya. Andai saja ada gambarnya, mungkin setiap rumah itu akan ada gambarnya dan dikultuskan pastinya. Oh iya. Iya. Sama seperti ini ya. Pohon bambu dong di Yerusalem. Ada bambu Yerusalem. Ini kan kebohongan semua ini, kebohongan semua ini. Yang ditampilkan ini kebohongan dusta. Nah, itu yang tidak mau Rasulullah, umatnya tidak dibenarkan kemudian berdusta. Ini fotonya siapa? Fotonya Rasulullah, bohong. Nah, ini coba Anda tanya. Ini fotonya siapa? Yesus. Waktu kapan? Waktu lahir di Cina. Kan gitu. Oh, tapi jadi begini aja Bang Regar, gini aja Bang Regar. Menurut Anda yang mendekati kebenaran yang mana? Begini loh, Bang. Wah. Kaget. Berarti Allah itu takutlah Nabi Esau. Ntar dulu dengerin dulu, jangan pindah dulu. Ini putusannya dulu. Ah ini yang benar. Yang mana yang benar? Berarti itu tadi nanti Allah takut Nabi Muhammad. Enggak dulu, Regar lu jangan kemana-mana dulu. Ini yang benar yang mana nih? Oke, terima kasih. Sekian dulu, itu saja nggak usah. Ini fotonya siapa ini Bang? Yang tampil ini fotonya siapa Bang? Nih fotonya siapa ini?
Waduh, Ini fotonya siapa? Ini fotonya siapa Jadi, ini, Bang? itu yang saya tangkap, berarti takut gitu, takut nanti Iya, dimasukkan saya tanya dulu foto-foto yang tampil ini fotonya. Kok lari? Kabur dia, kabur. Udah cukup, Bre. Tutup. Tutup Res, sudah. Tutup lah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghindari umatnya berbohong. Nah itu tadi kalau ditanya ini fotonya siapa? Yesus. Bohong nggak? Bohong nggak? Bohong. Nah kalau fotonya, kalau ada foto yang dianggap sebagai Rasulullah, begitu anak-anak tanya, Mama ini foto siapa? Ini fotonya Rasulullah. Nah, bohong nggak tuh? Bohong. Itu dihindari. Nah sekarang kalau dia ditanya, ini fotonya siapa? Ini Yesus. Kalau yang ini Yesus juga. Ini Yesus juga. Loh, kok yang banyak mana yang kali? benar? Mana yang benar? Apa katanya? Kan ada kemiripan. Nah, pembohong, agama bohong. Mirip antara Cina dengan yang di sana yang berkulit hitam, gimana ceritanya? Sama-sama punya mata, cuma yang satu sipit, yang satu bola. Masya Allah. Itu makanya. Ini Syekh Sidik ini malam ini happy bang namanya. Itu dia makanya. Masya Allah, inilah resikonya kalau ada gambar. Tapi kalau ciri-ciri Nabi Muhammad ada ya Bang Joma ya. Tapi itu nggak perlu lah. Ada. Yang tadi saya baca itu. Postur tubuh beliau bagus dan gemuk ideal, tinggi gitu ya. Wih, guruna nyalain rokok loh tadi. Cek. Udah mulai ngerokok guruna. Enggak, dia bakar obat nyamuk. Saya. Oh. Ya ikhwan fisabilillah, demikianlah ya dialog kita malam ini, semoga manfaat dan juga menghibur. Kalau ada kesalahan kata dari kami dalam menyampaikan kebenaran Islam, mohon maaf karena kita manusia tempatnya khilaf. Tapi kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya. Allahu Akbar, Allahul Ghani. Mari kita tutup malam yang penuh keceriaan ini dari para ya ada kontribusinya lah ya dari para kawan-kawan Kristen yang berdialog ke atas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Takbir. Waalaikumsalam.